Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang teknik hacking, tidak membahas tentang aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keamanan yang biasanya kita lakukan di channel ini, tetapi kita akan membahas mengenai rilis sebuah operating system yang kemudian cukup menarik perhatian saya dan ingin saya bahas, yaitu Ubuntu. Ubuntu ini merupakan operating system yang telah dikombinasikan ya dari Ubuntu ke Windows gitu. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan channel Ethical Hacking di beranda YouTube kalian, misalnya masuk di situ, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe dulu, karena di sini kita akan membahas berbagai macam informasi yang terkait dengan perkembangan teknologi dari segi keamanan dan dari segi update yang kemudian perlu kita bahas gitu, dan berkaitan dengan ethical hacking gitu. Oke, kita lanjut. Jadi saya nggak tahu kenapa di sini dikasih nama Ubuntu ya. Jadi mungkin W ini merepresentasikan Windows dan lebih ke Ubuntu. Jadi Ubuntu Linux with Windows look and feel and tools. Jadi Ubuntu, also known as Windows Ubuntu, is an operating system that reproduces all appearance and functionality of Microsoft Windows, including the new Copilot Wizard, Edge, OneDrive, PowerShell, Teams, and etc. But doesn't not require TPM. TPM ini ini untuk yang temporary ya, temporary memory. Secure boot or any other software requirement for its operating system. Operation developed using the Ubuntu operating system as a base. You have a fast, secure, and very efficient system. You will also be able to run various Microsoft Windows, ada Android ya, Android and Linux application using Ubuntu. Jadi kalau teman-teman sudah lama ya menggunakan Linux, teman-teman sudah mengerti bagaimana konsep ini berjalan sebelum saya meneruskannya. Tetapi akan saya teruskan penjelasannya supaya lebih terang lagi, karena Linux itu jauh berbeda ya dengan Windows, karena dan ini bukan diakali, tapi ini akan dikombine kemudian menjadi satu kesatuan, yang dimana kita tahu bahwa untuk menginstal menginstal sebuah software Windows di Linux itu kan ada caranya, dan Android juga ada. Tetapi kan kita mau lihat seberapa stabil sebuah OS yang kemudian dikembangkan menjadi satu ini dari kedua belah pihak, yang dikembangkan menjadi satu ini, kita mau lihat seberapa stabil OS ini. Karena kalau kita misalnya buat sendiri, itu kadang ada beberapa hal yang mungkin membutuhkan tindakan lanjutan. Misalnya ada kekurangan ini, ada kekurangan itu, library apa segala macam. Tapi kan di sini kalau sudah dikombin seperti ini dan di develop sedemikian mungkin, itu memiliki kelebihan yang dimana lebih support lah. Dan bagusnya adalah di sini base yang paling terlihat adalah Linux ya, Linux. Dan seperti yang kita tahu, Linux itu memiliki stabilitas dari hardware yang rendah sampai ke hardware yang tinggi, itu Linux aman-aman aja gitu. Tapi kalau di Microsoft Windows itu banyak problem yang kita temui. Misalnya ketersediaan hardware kita yang tidak memadai ketika kita melakukan instalasi. Di situ biasanya ada problem-problem tuh. Dan bagusnya kalau misalnya konsepnya seperti Windows, kita tidak menerawang lagi. Kalau orang awam gitu kan, orang awam tidak menerawang lagi, misalnya mau pindah ke Linux nih, mau pindah ke Linux, tapi kan tidak familiar, tidak tidak masuk lah, konsep dalam pikiran itu tidak masuk, karena sangat berbeda, lingkupnya sangat berbeda. Misalnya kita mau melakukan update, itu harus harus dengan prom yang kemudian kita buka CLI yang
cukup ribet bagi orang awam, tetapi dengan ketersediaan Ubuntu ini memperkenalkan secara perlahan untuk teman-teman bisa masuk ke dalam dunia Linux atau dunia open source ya. Oke, kalau teman-teman mau lihat videonya, teman-teman bisa langsung ke sini dan kita lanjut bahas lagi compatible with Windows application. Run your favorite X and MSI application with improved Wine compatibility layer. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau kita paham dengan konsep bagaimana ini running sebuah aplikasi atau software dari Windows di dalam Linux. Nah, caranya adalah menggunakan Wine. Wine itu kan yang kita tahu itu semacam emulator atau semacam software yang kemudian bisa kita gunakan sebagai tempat melakukan instalasi ya. Emulator ya maksudnya, untuk melakukan instalasi software Windows di Linux gitu. Nah, di sini dipakai itu, pakai Wine gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau buat itu di misalnya di Kali Linux, di Ubuntu originalnya atau di Linux Mint itu juga bisa. Tapi kan ada beberapa kekurangannya bagi orang awam yang harus kemudian lakukan instalasi lebih lanjut dan itu cukup ribet. Kalau misalnya tidak tidak familiar dengan keadaan open source atau situasi atau looks dari Linux itu sendiri. Terus yang kedua adalah Microsoft Ecosystem. Enjoy embed apps like Microsoft Edge, Teams, Skype, PowerShell, Code, and more. Jadi ekosistem Microsoft itu terbentuk dari berbagai berbagai layer. Misalnya ada browser, ada sosial media, ada base-nya dan kodenya, misalnya .bat, .psi gitu. Nah, kita tahu bahwa setiap kita melakukan instalasi Windows itu secara default kita akan menemukan beberapa apps atau beberapa software yang kemudian terinstall secara otomatis. Nah, itu disebut dengan ekosistem Microsoft ya. Dan di sini itu didapatkan juga. Jadi teman-teman tidak terlalu khawatir dengan munculnya Ubuntu ini, yang kemudian yang paling mencolok adalah dari sistemnya adalah Linux. Nah, di sini sudah disediakan ekosistem Microsoft. Jadi sebetulnya teman-teman pindah ke dalam di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kedua operating system ini, yang kemudian teman-teman mendapatkan benefit dari keduanya gitu. Jadi teman-teman bisa beradaptasi secara perlahan dan kemudian teman-teman nanti memahami secara lebih dalam lagi tentang OS dan mau masuk ke dalam dunia open source. Ini adalah jalan yang saya kira jalan terbaik bagi teman-teman. Misalnya kalau teman-teman lihat UI atau user interface dari LibreOffice itu sangat jauh daripada Windows, walaupun bisa di customize, tapi fungsi-fungsinya itu akan berbeda gitu. Nah, lewat ini teman-teman bisa perlahan dan mungkin nanti bisa masuk gitu bagi orang awam yang ingin belajar tentang Linux. Terus yang ketiga adalah safe and very fast ya. Ubuntu is fast and secure, very secure. No more worries about virus and crash. Nah, Ubuntu ini sangat cepat dan aman. Kira-kira dalam pemikiran teman-teman, yang aman dan sangat cepat itu dari mana? Yang dari dulu kita tahu aman dan sangat cepat pada kondisi low maupun high itu adalah Linux. Nah, ini bukan berarti kemudian mengesampingkan Windows, tapi ini adalah fakta yang kemudian saya jalani gitu, yang menjadi pengalaman saya saja yang saya ceritakan gitu. Jadi di komputer yang low misalnya hardware-nya tidak sebagus yang misalnya i5 dan lain-lain, itu bisa berjalan kalau Linux. Nah, dan juga dengan kondisi virus dan secure-nya ini Linux cukup unggul, karena dimana
dia tidak bisa sembarang untuk melakukan eksekusi virus gitu. Kalau di Windows itu akan banyak sekali seperti kasus-kasus yang sudah kita tahu, dan itu kebanyakan terjadi di Windows gitu. Oke, terus kita langsung ke Windows Ubuntu 11 Plasma. Jadi ini kurang lebih sama semua penjelasannya ya. Jadi with power, speed, and security of Linux. Jadi teman-teman, kalau misalnya Intel Celeron ya, kalau kita instalkan Windows, itu kadang kita itu sangat, bukan kadang, itu sangat lag atau slow ya, tidak smooth. Kalau misalnya kita menggunakan Linux, itu lebih terlihat speednya agak normal dan lebih baik gitu. Dan untuk keamanan sudah kita tahu bahwa Linux itu cukup bagus dalam bidang keamanan, tapi tidak menjamin bahwa dia lebih aman. Itu tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana dia kemudian melakukan optimasi terhadap OS itu sendiri. KDE Plasma Technology, jadi dia menggunakan KDE Plasma ya. KDE Plasma seperti yang kita lihat di samping ini merupakan KDE Plasma, dan ini cukup berat ya, cukup berat temanya kalau digunakan di Windows, dan kalau di Linux itu cukup cepat. Dan di sini ada high optimize. You don't need a powerful computer device with dual core processor and 2 GB of RAM are already able to work. Jadi ini merupakan spesifikasi yang kemudian teman-teman punya dan untuk bisa melakukan running ini. Dan KDE Plasma ini memang berat sih kalau untuk GUI apalah itu. Windows Ubuntu 2 Cinnamon, fast, stable, and very secure for user and who like Microsoft Windows. Jadi ini yang pertama, ini Windows 11, dan ini Windows mana ini tadi? Windows 10 ya. Ubuntu 11 Cinnamon Windows 10. This version is also intended for low power device or modest hardware. Jadi ditujukan pada apa namanya, yang low power device. Jadi misalnya hardware kita tidak kencang atau tidak tinggi, tidak punya misalnya 4 GB, 8 GB gitu, ini sangat pilihan yang sangat menarik gitu. Kalau kita lihat di sini ada requirement sistemnya 1 GB ya, dan kita sudah bisa menjalankannya gitu. Ini cukup ini sih cukup menarik untuk teman-teman coba. Sini ada power tools, control panel, control tools ya, kebiasaan dari Windows tuh. Jadi ada control panelnya seperti ini tampilannya. Ini sangat ke Windowsan banget gitu kalau dari temanya. Tapi di sini ada perbedaannya, Ubuntu updates, Microsoft Windows support, dan lain-lain. Ada control panel has been ported to Windows Ubuntu through the Power Tools apps. All items are available for use as intended. Jadi ada segala sesuatu yang dibutuhkan sudah dimasukkan di sini ya, misalnya dari Windows gitu. Tetapi ini merupakan gabungan sistem. Jadi ini adalah sistem propertiesnya. Ini misalnya all advanced Windows setting have been ported to Windows Ubuntu by Power Tool. Joining a Windows or Active Directory network is simple natural. Jadi di sini ada sudah sistem propertiesnya seperti pada Windows ya. Ada network dan lain sebagainya. Di sini to use wizard to join domain or work group. Jadi kalau di Windows ini kan ada work groupnya ya di sini. Terus yang dari tadi yang saya agak cukup aneh sih, kenapa ada bisa running secara default gitu nah, secara default bisa running apps Android APK itu Android package. Dan ya kalau kita lihat secara tampilan di sini, ini merupakan emulator ya, emulator. Tapi kan yang mau kita lihat itu kan tingkat stabilitasnya. Walaupun ini merupakan emulator yang kemudian digabungkan
Tapi kalau memiliki stabilitas yang tinggi itu merupakan pilihan yang sangat tepat menurut saya, dan itu tergantung teman-teman gitu. Power tools includes advanced Android system support with graphic acceleration for games, Play Store and more. Run your favorite Android apps on Ubuntu. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini merupakan Linux yang bisa running APK ya. Jadi teman-teman bisa download sudah dari dalam Ubuntu ini. Teman-teman bisa download apa? Misalnya teman-teman mau main game dari Play Store juga bisa, dari laptop lagi. Dan itu bisa dilakukan di laptop Linux yang secara orisinil maupun Microsoft, tapi kan stabilitasnya biasanya kurang gitu untuk beberapa hardware yang low. Dan di sini ada account support. Nah, power tools include full support for your Microsoft account, Google account, and more. Power tools allow you to integrate your account directly into the file manager. Jadi kalau dari file managernya biasanya di sebelah kiri itu ada untuk apa namanya, OneDrive ya kalau di Microsoft, dan di sini disediakan juga sehingga teman-teman bisa menggunakan apa namanya, integrasi akun ya dalam Ubuntu ini. Dan itu bagi beberapa orang yang kerjanya online itu sangat membutuhkan hal ini untuk backup data dan lain sebagainya. Kalau kita lihat si project page, nah ini ada embedded technology used for development of Windows Ubuntu. Jadi ini adalah 4 teknologi yang kemudian digunakan, yang digabungkan menjadi satu. Jadi ada Linux, Ubuntu, Android, dan Microsoft gitu. Cukup menarik, dan saya rasa teman-teman perlu mencoba ini sebagai sebuah pengalaman baru dalam dunia operating system. Kalau secara keamanan ini dapat kita pastikan aman sih. Kenapa? Karena kita harus balik ke sini, balik ke penjelasan ini, Wine compatibility. Biasanya masalah yang sering terjadi kenapa ada virus itu karena ekstensi atau virus itu kebanyakan support di Windows gitu. Nah, kalau di Linux itu jarang gitu karena ada sistem yang kemudian terbagi dan sangat berbeda dari Windows, dan kebanyakan virus itu dapat dieksekusi di Windows dengan sangat mudah sekali karena seperti menginstal dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dia menggunakan Wine seperti percobaan-percobaan yang sudah kita buat sebelumnya, maka bisa kita lihat bahwa misalnya saya melakukan eksekusi ransomware di Kali Linux, dia harus menggunakan yang namanya Wine. Nah, ketika ransomware itu running menggunakan Wine ini kan semacam simulator ya, atau emulator yang kemudian bisa melakukan apa namanya, launching apps dari Microsoft gitu. Nah, dia hanya kenanya di Wine gitu. Jadi ketika misalnya kita running ransomware nih, atau malware atau virus dalam Linux yang menggunakan Wine itu, maka Wine-nya yang kena. Nah, jadi bagaimana cara solusi untuk menghapus virusnya? Ya, kita langsung hapus saja Wine-nya dan virusnya akan terhapus mengikuti Wine-nya, dan segala sesuatu akan kembali pada normalnya. Jadi bagusnya di situ secara sudut pandang keamanan atau security ini tidak ada masalah sih. Bukan berat, tidak ada masalah dalam arti masalah yang sering kita temukan di Windows gitu kan. Windows kan kalau ada iklan dikit gitu kan bisa masuk virus dan apa segala macam, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau di Ubuntu ini karena base-nya adalah Linux, kita sudah paham bagaimana Linux itu berjalan dan banyak terhindar dari virus. Fiturnya ada tidak butuh powerful computer dan bisa low hardware ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah
keunggulan dari Linux, Super Android with Graphic Acceleration. Ini kedua-duanya bisa, dan kalau misalnya biasanya di Linux cukup berat sih untuk low spec. No need TMP or secure boot, jadi tidak membutuhkan secure boot kalau seperti Windows dan lain-lainnya. Run Microsoft Windows.x and MSI application, jadi bisa menggunakan .x dan MSI itu untuk executable file atau executable software, dan ini Microsoft. Dan ada Advanced Hardware Super Image, jadi ada AHS nya. Nah, kalau kita lihat di sini project activity-nya ada banyak sekali. Ini adalah aktivitas yang digunakan, yang terjadi pada project ini. Kita bisa lihat ya. Saya masih bingung apakah dia bisa install Microsoft Word gitu ya. Harusnya bisa sih. Kita balik sini. Wow, menarik sekali teman-teman. Ya teman-teman, saya sarankan untuk mencoba ya. Word-nya malah di OneDrive seperti ini ya. Cukup mengecoh. Dan ini kita tidak tahu apakah ini sama dengan Microsoft Word atau seperti apa. Ya, kita lihat di bawah. I want to be able to run Rufus with Soul, see if they got Windows correctly this time. If also, I'm a Linux distro and like some of them, but I'm not trying to become a Linux distro expert to my surprise. Ubuntu has everything I need, easy and maintenance and security benefit of Linux with all the fun and easy functionality of Windows. Ya, kalau untuk orang awam sangat mudah, dan untuk segi security-nya cukup menarik dan cukup aman menurut saya. Oke, mungkin itu aja yang perlu kita bahas mengenai review kali ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan dan melakukan riset lebih lanjut lagi, karena apa yang saya jelaskan tadi itu merupakan opini saya yang timbul dari berbagai pengalaman yang sudah saya lalui gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa secara bijak dalam memilih, dan ya ini akan saya coba nanti kemudian hari. Saya akan melakukan instalasi dan ingin mencoba Ubuntu ini karena cukup menarik ya. Dari artikel yang kita baca pada website resminya mereka, ini cukup menarik. Dan bagaimana nanti kita coba, ya kita lihat aja apakah betul, apakah stabil. Yang kita butuhkan di sini adalah stabilitasnya. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video kali ini sampai di sini, sampai saya capek ngomong sudah. Oke, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.